Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman saya yang berjudul pendekatan modal multimodal. Yang beranggotakan saya sendiri Almanda Fitria dan teman saya yang bernama Lini Widiawati. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dan konsep dasar. Terapi multimodal adalah sistem terbuka yang mendorong elektisme teknis. Pelapornya adalah Lazarus yang mengembangkan pendekatan ini selama 1970-an. Teknik baru terus-menerus diperkenalkan dan teknik yang sudah ada disempurnakan, tetapi mereka tidak pernah digunakan secara tabur. Terapis multimodal berusaha keras untuk menentukan secara tepat apa hubungan dan keadaan apa. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa karena individu yang terganggu oleh berbagai masalah tertentu adalah tepat bahwa banyak strategi pengobatan yang digunakan dalam membawa perubahan. Terapis multimodal cenderung sangat aktif selama sesi terapi, berfungsi sebagai pelatih, pendidik, konsultan, dan modal peran. Mereka memberikan informasi, instruksi, dan umpan balik, serta model behaviorisme tegas. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang asumsi tingkah laku bermasalah. Dilihat dari sudut pandang modal multimodal, perilaku bermasalah dapat dimaknai sebagai perilaku atau kebiasaan yang negatif atau dapat dikatakan sebagai perilaku yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pendekatan multimodal tidak mengesampingkan pentingnya hubungan klien atau terapis atau potensi kalian untuk membuat pilihan-pilihan. Dari dasar pendekatan tersebut, dapat dikemukakan beberapa konsep kunci tentang hakikat tingkah laku manusia, yaitu yang pertama, tingkah laku manusia diperoleh dari belajar. Dan proses terbentuknya kepribadian adalah melalui proses kematangan dan belajar. Terbentuknya tingkah laku, baik positif maupun negatif, diperoleh dari belajar. Yang kedua, kepribadian manusia berkembang bersama-sama dengan interaksinya dengan lingkungannya. Interaksi yang dapat diamati antara individu dengan lingkungan, interaksi ini ditentukan oleh tujuan, baik yang berasal dari diri pribadi maupun yang dipaksakan oleh lingkungan. Dan yang ketiga, setiap orang lahir dengan membawa kebutuhan bawaan, tetapi sebagian besar kebutuhan dipelajari dari interaksi dengan lingkungan. Mula-mula, individu banyak tergantung pada sumber kepuasan eksternal. Namun, semakin matang kekuatan penguatan internal, semakin penting. Dan yang keempat, manusia bukanlah hasil dari conditioning sosial atau kultural mereka. Namun, sebaliknya manusia adalah produser atau penghasil dan hasil dari lingkungannya. Kecenderungan saat ini adalah mengarah pada prosedur perkembangan yang nyata, memberikan pengontrolan pada diri pada klien. Dan yang kelima, manusia tidak lahir baik atau jahat tetapi netral. Bagaimana kepribadian seseorang dikembangkan tergantung pada interaksinya dengan lingkungannya. Dengan kata lain, dapat saja manusia menjadi baik atau sebaliknya, tergantung dari bagaimana ia belajar dalam interaksi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, manusia mempunyai tugas untuk berkembang, dan semua tugas berkembang yang harus diselesaikan dengan belajar. Dan yang terakhir, manusia mempunyai tugas untuk berkembang, dan semua tugas berkembang yang harus diselesaikan dengan belajar. Hidup adalah serangkaian tugas yang dipelajari. Keberhasilan belajar akan menimbulkan suatu kepuasan, sedangkan kegagalan berakibatkan ketidakpuasan dan penolakan sosial. Tujuan konseling. Tujuan konseling dalam model multimodal itu yaitu untuk mencapai kehidupan tanpa mengalami perilaku simptomatik, yaitu kehidupan tanpa mengalami kesulitan atau hambatan perilaku.
yang dapat membuat kita tidak puas dalam jangka panjang ataupun mengalami konflik dengan kehidupan sosial. Selanjutnya itu ada deskripsi proses konseling. Yang pertama itu ada proses para klien. Mengobservasikan bahwa ketika para konselor mematuhi suatu orientasi teoritis, maka mereka cenderung mengadopsi gaya-gaya interpersonal yang identik bagi semua klien. Para konselor berorientasi psikoanalitis secara khas mengambil sebuah peran anonim dan mempertahankan kenetralan mereka. Selanjutnya itu ada teknik konseling. Seorang konselor yang harus memberikan rambu-rambu terhadap nilai atau keyakinan yang konseling anut. Adapun proses disentasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada klien individual dan yang kedua itu ada klien kelompok. Selanjutnya ada terapi impulsif. Dalam kamus psikologi, terapi impulsif ini adalah suatu terapi tingkah laku di mana disajikan perpasang-pasangan yang dapat menimbulkan kecemasan dan imajinasi. Selanjutnya itu ada latihan perilaku arsesif. Latihan arsesif adalah tingkah laku yang merupakan teknik yang dipakai dengan terapi dengan menggunakan model-model pola tingkah laku yang tegas bagi klien. Latihan ini digunakan untuk membantu orang yang tidak mampu mengungkapkan perasaannya, kesulitan menyatakan tidak, ataupun mengungkapkan afeksi yang direspon positif lainnya. Cara digunakannya adalah permainan peran dengan bimbingan konselor dan diskusi kelompok. Selanjutnya itu ada pengondisian apersepsi. Teknik pengondisian apersepsi ini digunakan untuk meredakan perilaku yang tidak diinginkan dengan cara menyajikan stimulasi. Selanjutnya itu ada pembentukan perilaku model. Modeling dapat digunakan sebagai pembentukan perilaku yang baru, mempertahankan atau memperkuat perilaku yang sudah dibentuk. Dan teknik ini peran konselor difungsikan sebagai penunjuk model yang harus ditiru. Sasaran yang bisa dipakai sebagai model dapat dilakukan dengan model audio, model fisik, model hidup, ataupun model-model lainnya. Selanjutnya itu ada pengondisian apersepsi. Teknik pengondisian apersepsi ini digunakan untuk meredakan perilaku yang tidak diinginkan dengan cara menyajikan stimulasi yang tidak menyenangkan sehingga perilaku tidak diinginkan itu tidak muncul. Stimulus yang tidak menyenangkan diberikan secara bersamaan dengan munculnya perilaku yang tidak diinginkan. Stimulus-stimulus apersepsi ini biasanya berupa hukuman dengan sengatan listrik ataupun pemberian ramuan yang membuat mual. Perilaku yang dapat dimodifikasikan dengan teknik pengondisian apersepsi ini adalah perilaku maladaptif seperti merokok, obsesi, kompulsi, menggunakan zat adiktif, menyimpang, ataupun seksual. Selanjutnya itu ada pembentukan perilaku model. Modeling dapat digunakan sebagai pembentukan perilaku yang baru, mempertahankan atau memperkuat perilaku yang sudah dibentuk. Dan teknik ini peran konselor difungsikan sebagai penunjuk model yang harus ditiru. Sasaran yang bisa dipakai sebagai model dapat dilakukan dengan model audio, model fisik, model hidup, ataupun model-model lainnya. Dapat dicontohkan setelah klien diberi rekomend jika dapat meniru perilaku model tersebut. Yang keenam, yang selanjutnya itu ada kontrak perilaku. Kontrak perilaku di sini berdasarkan pandangannya bahwa membantu klien untuk membentuk perilaku tertentu yang diinginkan dan memperoleh ganjaran tertentu sesuai dengan kontrak yang disepakati. Dalam halnya, individu mengantisipasikan perubahan perilaku mereka atas dasar persetujuan bahwa konselor kontrak perilaku adalah persetujuan antara dua orang atau perilaku yang realitis dapat diterima oleh kedua belah pihak. Setelah perilaku dimunculkan sesuai dengan kesepakatan, ganjaran dapat diberikan kepada klien. Yang terakhir itu ada kesimpulan di sini.
Kesimpulan hakikat konseling menurut modal multimodal adalah proses membantu orang dalam situasi kelompok belajar, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah interpersonal, emosional, dan pengambilan keputusan dan mengontrol kehidupan mereka sendiri untuk mempelajari tingkah laku yang baru yang sesuai. Tujuan konseling adalah untuk memperoleh perilaku baru, mengamilase perilaku yang maladaptif, dan memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan dalam jangka waktu lama. Sekian hasil dari diskusi saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.